Selamat datang di ibadah anak online bersama CK9 Kids. Sebelum kita mulai ibadah adik-adik, kita akan lihat dulu panduan ibadah online kita hari ini. Yang pertama, mohon bimbingan papa dan mama. Yang kedua, jangan lupa memakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga adik-adik, jangan sambil makan dan minum ya. Yang keempat, jangan sambil santai dan tidur-tiduran. Yang terakhir, yang kelima, ingat jangan sambil bermain. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Pengumuman ayat hafalan buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan pada tanggal 21 Juni 2020. Ini dia pemenangnya. Hai, nama saya Deborah. Saya dari GBI Juncing Ciplaza. Ayat hafalannya adalah Amsal 11 ayat 25a. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 11 ayat 25a. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Oke adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik. Ini dia hari yang kita tunggu-tunggu. Kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Kira-kira udah siap belum, Miss? Udah siap ya? Coba kita tes ya. Ana tes ya. Kalau Kak Ana bilang pasukan, adik-adik bilang yes, yes, yes. Oke? Ayo kita mulai nih. Pasukan. Yes, yes, yes. Waduh, sepertinya udah pada oke nih. Sekali lagi ya. Lebih semangat adik-adik. Sama-sama kita bilang pasukan. Yes, yes, yes. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, semua adik-adik udah cakep-cakep pastinya, udah ganteng-ganteng semuanya. Udah siap mau memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Yuk adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke? Kana ajak adik-adik ikutin Kana berdoa pagi hari ini. Yuk yang udah siap berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu, dan kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. terima kasih ya. Pagi ini Pagi ini kami sudah siap sudah siap untuk memuji, untuk memuji, menyembah, menyembah, mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, urapi kami. urapi kami. Kami percaya Percaya, walaupun kami di rumah, walaupun kami di rumah, tapi urapan Tuhan tapi urapan Tuhan terjadi terjadi atas kami semua. atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu yang berkuasa, Dalam namamu yang berkuasa, kami berdoa. berdoa. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Yuk sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, kita percaya hari ini walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi Tuhan Yesus tetap hadir di rumah kita. Yang setuju katakan yes.
Sekali lagi yang setuju katakan yes. Yes. Yuk siap-siap semuanya. Yuk sambil ditepuk tangannya, ikutin gerakan Kak Ana dan Rizkia ya. Semua. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Siap-siap sama besar. Sekali lagi Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka. Bilang dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah. Katakan gede. Siap-siap. Besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bilang apa adik-adik? Siapa yang bisa memindahkan gunung, menyingkirkan gunung? Cuma anak-anak yang punya roh Tuhan di dalam kehidupannya. Siapa di sini yang punya roh Tuhan dalam hidupnya? Boleh angkat tangan yang di rumah? Ya, sekarang yang punya roh Tuhan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau bilang. Siap-siap. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kataku. Sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kataku. Sekali lagi ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kataku. Sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kataku. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh siapa? Oleh Roh kataku. Sekali lagi, bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kataku. Sekali lagi, bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh kataku. Gunung ini, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Roh kataku. Gunung ini, pindahin adik-adik, disingkirkan, gunung tinggi diratakan
Sekali lagi, haleluya. Oke adik-adik, waktunya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita udah bersuka cita, memuji, menari buat Tuhan pagi hari ini. Adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, yuk siapin hatimu. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita buat Tuhan. Adik-adik yang masih bercanda, yuk sekarang kita mulai fokus. Kita siapin hati kita mau menyembah Dia. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai doa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau bilang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, kami datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama kita bilang pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bilang sama Tuhan, atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap. Sama-sama kita katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sama-sama katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya kami bersyukur ya Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan. Yuk adik-adik yang sungguh-sungguh angkat tanganmu, katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, bilang sama Tuhan, tak hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan. Bilang sama Tuhan, tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak berhenti kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, tak hentinya mengucap. Sama-sama bilang, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus, adik-adik boleh menyembah Tuhan.
Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Bilang terima kasih. Ayo adik-adik, mulai naikkan syukurmu pada Tuhan Yesus pagi hari ini. Mulai bilang terima kasih. Naikkan syukurmu pada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ayo anak-anak yang bersyukur sama Tuhan. Mulai sungguh-sungguh sembah Dia, naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu pada Bapa yang baik. Yang udah bilang terima kasih, mulai angkat tanganmu sekali lagi. Sama-sama kita mau bilang. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya kami bersyukur, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu. Yang siap dengarkan firman Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa. Adik-adik ikutin lagi karena berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji, memuji, menyembah, menyembah, menari-nari, menari-nari, bersuka cita bersukacita di dalam Engkau. di dalam Engkau. Tiba saatnya Tiba saatnya kami mau duduk diam, kami mau duduk diam, mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Lawat Yesus. kami, Lawat kami. urapi kakak yang mengajar, Urapi kakak yang mengajar, supaya supaya nama Tuhan nama Yesus Tuhan Yesus dimuliakan. dimuliakan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus kami berdoa berdoa dan dan bersyukur. bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kalian hari ini. Kalian masih ingat tahun 2020 ini tahun apa? Nah, kalian waktu itu pernah kasih tahu kalian, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Artinya apa? Kita berubah seperti Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Ikuti kalian sekali lagi ya. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita berubah seperti Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, yang sudah siap duduk yang manis ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke,
Nah, kakak hari ini mau bercerita tentang Daud. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Daud? Daud yang kecil mengalahkan raksasa yang besar sekali. Ada yang tahu nama raksasanya itu siapa? Goliat. Pintar adik-adik. Namanya Goliat. Nah, karena waktu itu Daud bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar sekali, Raja Saul memakai Daud untuk menjadi tentaranya Saul. Jadi Daud itu suka berperang melawan musuh-musuh. Dan setiap Daud berperang, Daud itu selalu menang. Dia mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Jadi karena hal itu, Saul merasa iri. Kenapa orang-orang berkata, aku cuma mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Gara-gara hal itu, Raja Saul menjadi benci sama Daud. Dan itu terus-menerus sampai akhirnya Daud itu hendak dibunuh sama Raja Saul. Kasihan ya Daud ya. Nah, ceritanya seperti ini. Waktu itu di En-Gedi tinggallah Daud bersama dengan teman-temannya. Karena Daud dikejar-kejar sama Saul, jadi Daud itu bersembunyi. Dia bersembunyi di En-Gedi. Tapi ada yang bilang, adik-adik, ada yang kasih tahu ke Raja Saul. Raja Saul, Daud itu ada di En-Gedi. Kalau Raja mau mengejar Daud, pergilah ke En-Gedi. Wah, akhirnya Raja Saul mengumpulkan tentaranya. Dia pilih 3.000 orang terbaiknya. Lalu dia pergi mengejar siapa? Daud. Aduh, kira-kira tertangkap gak ya Daud ya? Kalian mau tahu ceritanya? Kita lanjut lagi ya ceritanya ya. Nah, Raja Saul sedang berjalan-jalan. Dia cari, ayo tentara, cari Daud. Di mana-mana kita cari. Semuanya jangan sampai luput Daudnya. Wah, semua tentaranya sibuk mencari Daud. Lalu tiba-tiba Raja Saul sakit perut. Dia sakit perut. Dia ini ingin membuang hajat. Jadi dia pergi ke dalam sebuah gua. Lalu dia membuang hajat di situ di gua itu. Tapi adik-adik, ternyata di dalam gua itu ada Daud. Daud bersama dengan teman-temannya ada juga di dalam gua itu. Lalu nih tuh lihat ya, Daud berkata-kata sama teman-temannya, wah ada Raja Saul di sini. Apa yang harus kita lakukan? Teman-temannya bilang, nah Daud ini waktunya sekarang. Dia kan mau membunuh kamu. Sebelum Saul bunuh kamu, kamu bunuh aja duluan. Raja Daud bilang, tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau berbuat kejahatan. Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi aku gak mau. Ya udah, akhirnya apa yang dilakukan sama Daud adik-adik? Ternyata diam-diam Daud mendekati Raja Saul. Lalu apa yang dilakukan Daud? Dia potong ujung jubahnya Saul. Dipotong. Lalu dia pergi. Apa Raja Saul tahu waktu dipotong? Tidak. Raja Saul tidak mengetahuinya. Padahal kalau Raja Saul itu tidak tahu, Daud bisa berbuat sesuka hatinya. Tapi Daud tidak mau. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud itu orang yang mengasihi Tuhan. Dia tahu walaupun Saul mengejar dia, walaupun Saul ingin membunuh dia, tapi Daud tidak akan membunuh Saul. Karena apa? Saul orang yang diurapi sama Tuhan. Akhirnya setelah Raja Saul selesai, Raja Saul keluar. Lalu Daud berteriak, Raja,
Tuanku Raja, aku memegang punca jubahmu. Saul kaget, Raja Saul kaget. "Hah, kok bisa ya Daud bisa memotong ujung jubahnya dia?" Wah, lalu Daud berkata sama Raja Saul, "Tuanku Raja, kalau aku bisa membunuhmu, tapi aku tidak mau melakukan itu. Aku tidak mau melakukan kejahatan buat orang yang diurapi Tuhan. Aku tahu engkau orang yang diurapi Tuhan. Jadi aku tidak mau membuat kejahatan. Aku tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Wah, akhirnya Raja Saul mendengar itu, dia menangis. "Oh iya, oh anakku Daud, engkau begitu baik. Engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal engkau mempunyai kesempatan untuk mencelakakan aku. Tapi engkau tidak melakukan itu." Lalu Saul berkata, "Daud, maafkan aku ya. Aku salah. Aku tidak akan lagi menyakitimu. Aku tidak akan lagi membunuhmu. Karena aku tahu engkau orang yang diurapi Tuhan. Tuhan sudah mengangkat engkau menjadi raja. Dan Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi janganlah engkau menghapus aku dari keluargaku. Jangan menghapus keturunanku." Akhirnya Daud dan Raja Saul, mereka berpelukan, mereka akhirnya kembali menjadi baik, ya. Jadi Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mengasihi Saul karena Saul orang yang diurapi Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari cerita ini. Mungkin ada teman yang tidak suka sama kita. Mungkin ada teman yang suka mengata-ngatai kalian. Atau mungkin kalian pernah dipukul sama teman kalian. Tapi ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus membalas kejahatan dengan apa? Kebaikan. Jadi kalau bisa adik-adik doakan teman kalian itu. Kalian berdoa, "Tuhan ampuni dia, Tuhan ampuni temanku yang sudah berbuat jahat." Jadi jangan kalian balas dengan pukul lagi. Jadi kalau dipukul ya udah bilang, "Hai teman, aku tidak mau membalas kamu karena aku mengasihi Tuhanku. Tuhanku tidak mengajarkan untuk membalas, tapi aku mau berdoa buat kamu." Jadi kalau kalian punya musuh, jangan balas dengan kejahatan lagi. Tapi doakan teman kalian supaya teman kalian jadi baik. Ya, kalian mau kan? Nah, kita mau belajar mengampuni seperti Daud mengampuni Saul. Ya adik-adik? Nah, hari ini sudah selesai firman Tuhannya. Kita hari ini sudah belajar apa? Mengasihi musuh kita. Kita mau mengampuni musuh kita. Seperti Daud. Ya adik-adik, nah setelah ini akan ada ayat hafalan, kalian tetap di sini ya. Jangan kemana-mana dulu. Sebelum kita dengarkan ayat hafalan, kita tutup dulu dengan berdoa. Ayo adik-adik yang manis, lipat tangannya, tutup mata kalian, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah belajar dari Daud Tuhan. Kami mau mengasihi musuh kami. Kami mau mengasihi teman kami yang sudah jahat kepada kami. Kami ingin berdoa buat mereka Tuhan. Supaya mereka mengenal Tuhan juga. Supaya mereka tidak berbuat jahat lagi kepadaku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan
untuk mempunyai hati seperti Daud yang mau mengampuni dan mengasihi musuh kami. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Mari Engkau tanamkan setiap firman yang sudah kami dengar ya Bapa. Biar kami Tuhan dapat menyimpannya di dalam hati kami dan kami dapat lakukan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membaca ayat hafalan. Ikutin kakak ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44. Dari mana adik-adik? Ya, Matius 5 ayat 44. Ayatnya berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Ikuti ya adik-adik, kita ikuti kakak sekali lagi ya. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bisa kan adik-adik? Oke, jangan lupa ya dikirimkan ayat hafalan ini dan ditunggu oleh kakak-kakak pada tanggal paling lambat 2 Juli. Kirim ke WA nomor telepon 0815 4337 5589. Kakak ulangi ya, kirimkan video adik-adik ke nomor WA 0815 4337 5589. Ada 2 hadiah menarik loh untuk adik-adik ya. Jadi jangan lupa untuk segera kirimkan ayat hafalan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah online ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Berkati Pak Presiden Joko Widodo dan wakilnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk yang menonton kami di rumah ya Tuhan, teman-teman kami dan orang tua kami. Berkati mereka supaya tidak terkena virus corona ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Opa Niko, Opa Sony Waplau, Opa Isang Ciputra ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, amin. Mari adik-adik kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Bapa Surgawi. Kasih dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.